Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang mengaji Quran Surat Al-A'la. Simak dan perhatikan videonya sampai akhir ya. Tahukah kalian bahwa Quran Surat Al-Alaq ini merupakan salah satu surah yang disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ini sering membaca Quran Surat Al-Alaq pada rakaat pertama sholat Jumat, kemudian pada sholat 2 hari raya, sholat witir, serta sesekali beliau membacanya pada rakaat pertama sholat maghrib. Quran Surat Al-A'la termasuk golongan surat Makkiyah. Mengapa? Karena turunnya ini saat sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Kemudian Quran Surat Al-A'la merupakan urutan surah yang ke-87 dalam Al-Quran dan yang terdiri dari 19 ayat. Baiklah, sekarang kita masuk pada peta konsep. Jadi ketika kalian sudah bisa mengaji Quran Surat Al-A'la, maka kalian diharapkan untuk bisa membaca dan menulis Quran Surat Al-A'la dengan baik dan benar. Lalu kalian bisa mengetahui pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surat Al-A'la. Dan yang terakhir tentunya kalian bisa menghafal Quran Surat Al-A'la ini. Sekarang yuk kita coba sama-sama membaca Quran Surat Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Baiklah, sekarang kita lanjut pada pesan pokok Quran Surat Al-A'la. Jadi apa saja sih pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surat Al-A'la? Jadi yang pertama itu adalah perintah untuk bertasbih dan menyebut serta mensucikan nama Allah SWT. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang kesempurnaan karunia Allah SWT. Dan yang ketiga itu perintah untuk berdakwah dan memberikan peringatan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah larangan terlalu mementingkan dunia. Yuk kita bahas satu persatu pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surat Al-A'la. Baik, kita masuk pada pesan pokok yang pertama adalah perintah untuk bertasbih dan menyebut serta mensucikan nama Allah SWT. Bagaimana seperti itu? Nah, bertasbih itu merupakan perbuatan yang sangat ringan untuk dilakukan, namun sangat berat timbangannya di sisi Allah SWT. Jadi berzikir itu bisa kapanpun kita lakukan dengan tujuan untuk mengingat Allah SWT. Nah, ada beberapa lafaz zikir yang bisa kita baca, di antaranya yang pertama ada kalimat tasbih. Bagaimana kalimat tasbih itu? Kalimat tasbih adalah subhanallah. Kemudian yang kedua ada kalimat tahmid. Kalimat tahmid itu seperti apa? Alhamdulillah, itu adalah kalimat tahmid. Kemudian ada kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir itu bisa ada kalimat takbir, Allahu akbar, dan begitu seterusnya.
Kemudian yang selanjutnya, pesan pokok dari Quran surat Al-A'la adalah menjelaskan tentang kesempurnaan karunia Allah SWT. Maksudnya gimana? Jadi melalui Quran surat Al-A'la ini Allah SWT menerangkan bahwa dialah yang menciptakan alam semesta ini dan menyempurnakan penciptaannya sebagai karunia bagi makhluk hidup di dunia. Contoh dari karunia Allah yaitu Allah menciptakan gunung-gunung, Allah menciptakan lautan sangat luas, yang semuanya itu diciptakan untuk manusia. Pesan pokok berikutnya adalah perintah untuk berdakwah atau memberikan peringatan. Ini sering disebut juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga dijelaskan orang yang beruntung ialah orang yang mau menerima peringatan, serta balasan bagi orang yang ingkar. Orang yang ingkar, yakni mereka akan memasuki api yang sangat besar atau neraka, dan dia tidak akan mati di dalamnya dan juga tidak akan hidup. Selanjutnya, melarang terlalu mementingkan dunia. Pada ayat ke-16 dan 17 dijelaskan bahwa orang-orang kafir itu lebih mengutamakan dunianya ketimbang kepentingan akhirat. Padahal semestinya kita harus menjadi muslim yang di samping mengutamakan dan menyibukkan diri untuk kepentingan dunia, juga harus berupaya keras mempersiapkan kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Itulah sebab mengapa Rasulullah SAW sering membaca surat Al-A'la karena mengandung pesan pokok yang sangat luar biasa. Pesan pokok dari surat ini menjadi bagian perintah untuk umat manusia bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya sementara. Kehidupan di dunia ini adalah sebagai sarana kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat yang kekal. Sekian untuk materi kali ini. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Ibu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.